Selamat pagi, Shalom. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita memulai saat teduh pada pagi ini, kita boleh datang kepada Tuhan. Kita awali doa pembukaan kita ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, selamat pagi. Kami datang kepadamu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur kalau pada pagi ini kami kembali lagi boleh datang menghadap-Mu Tuhan. Kami yang sudah dibangunkan dalam keadaan sehat pada pagi ini, dan kami juga Kau telah pimpin kami sepanjang malam dalam tidur kami, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan, sehingga pada pagi ini kami mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan untuk bisa memulai hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami memulai hari ini Tuhan, kami mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami sudah perbuat dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran kami. Biar Engkau menyucikan hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh diberi kesempatan lagi Tuhan, untuk boleh bisa memuji bersama-sama, boleh merenungkan firman-Mu bersama-sama pada pagi ini, lewat hamba-hamba-Mu, lewat pelayan-pelayan-Mu yang Kau kasihi Tuhan, yang bertugas pada pagi ini. Biarlah Tuhan seluruh acara kami Tuhan, Kau yang ambil alih Roh Kudus, dan Kau yang pimpin acara kami dari awal sampai akhir. Sehingga dalam 30 menit ke depan ini Tuhan, kami boleh bersekutu, kami boleh bersyukur, kami boleh bersukacita untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, Kau juga memberkati jaringan internet kami Tuhan, agar semuanya boleh lancar Tuhan, agar kami benar-benar boleh menikmati acara kami dengan baik dan sempurna. Doa kami yang tidak sempurna ini kami alaskan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, mari kita angkat pujian kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Bapa, begitu besar kasih setia-Mu kepada kami, sehingga pada saat ini, kami di tempat kami masing-masing, kami ingin memuji dan memuliakan-Mu bersama-sama. Inilah hati kerinduan kami, Tuhan. Kami berharga di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah-Mu yang nama-Mu. Yesus, domba Allah-Mu yang nama-Mu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan
maluku, Engkaulah segala. Saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. 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 Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami pada pagi hari ini. Lawati kami satu persatu, agar kami layak untuk masuk dalam hadirat Allah. Agar kami layak untuk mengalami urapan. Inilah hati kami ya Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami merindukan Engkau, sebab Engkau adalah sumber kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami berdoa, mujizat-Mu terjadi. Di saat kami menyembah-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau nyatakan di dalam diri kami saat ini. Inilah hati kami Tuhan. Pandanglah kami pada pagi ini. Biarlah kami untuk menyembah-Mu di tempat kami masing-masing.
karena Engkau Allah yang layak kami sembah. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan,
bagimu. Tuhan, sembah Engkau Tuhan, kami Engkaulah Raja segala raja, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Tuhan. Mari kita dengar suaranya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Untuk kekuatan baru bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan untuk kami. Saat ini Bapa, kami rindu lebih dalam lagi. Kami rindu lebih lagi untuk mendengar isi hati-Mu. Urapi anak-Mu Lina. Pakai dia dengan sebebas-bebasnya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bernyala-nyala di dalam dirinya. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-Mu yang boleh menjadi kekuatan peneguhan bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 43 sampai 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus.
Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat menangkap pesan yang akan Engkau sampaikan melalui bacaan dan renungan ini. Buatlah kami mengerti, sehingga dapat menjadi rema dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam renungan ini, pesan yang saya tangkap adalah reaksi Filipus dan Natanael adalah contoh reaksi kita saat menanggapi undangan dari Tuhan Yesus untuk menjadi murid-muridnya. Ada yang langsung menanggapinya, tapi ada juga yang tidak langsung menanggapinya. Yang dimaksud di sini secara langsung adalah Tuhan berbicara secara langsung melalui Roh Kudus kepada kita di dalam hati kita masing-masing dan mengundang kita untuk menjadi lebih dekat dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Dalam contoh bacaan ini seperti Filipus. Dapat dilihat dari Yohanes 1 ayat 43. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata, "Ikutlah aku." Pada zaman itu, Yesus langsung datang menemui Filipus dan mengajaknya, dan Filipus langsung menanggapinya dan mengikutinya. Dan yang dimaksud secara tidak langsung adalah melalui orang-orang di sekitar kita, dengan peneguhan dan pengalaman-pengalaman hidup, dan kita terpanggil oleh karena Roh Kudus untuk membantu pelayanannya melalui orang-orang tersebut. Ini seperti Natanael yang diajak oleh Filipus untuk melihat Tuhan. Dan awalnya, karena rasa penasarannya dan keraguannya, kemudian Natanael mau mengikuti Filipus untuk melihat dan menemui Yesus. Kemudian Natanael menjadi percaya kepada Yesus. Karena Yesus menyatakan telah melihatnya di bawah pohon ara sebelum dia datang kepada Yesus. Artinya bahwa Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi kepada Natanael. Dan dia yakin Natanael mau mengikutinya. Tetapi karena Natanael kurang peka terhadap panggilan itu, sehingga dibutuhkan orang lain untuk memanggil, mengajaknya, meneguhkannya untuk mau dekat dengan Tuhan. Saya merefleksikannya kepada diri saya, bahwa saya adalah seperti Natanael, yang bebal, kurang peka, tidak percaya, padahal Tuhan telah lama memanggil dan ingin saya mendekat padanya. Melalui persoalan-persoalan hidup yang saya alami, tapi tetap saja saya menyerah dan lari dari Tuhan, mencari bantuan lain. Ada saatnya sudah melalui persoalan hidup yang berat, lalu datang kepada Tuhan. Kemudian setelah permasalahan itu selesai, saya balik lagi ke manusia saya yang lama.
Di saat sudah ada di zona nyaman, kemudian lupa bahwa dulu pernah punya masalah dan Tuhan telah membukakan jalan untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Tapi kemudian kita jatuh lagi ke permasalahan yang lain. Lalu saya bertanya, kemana Tuhan? Mengapa Tuhan menjauh dan seolah-olah diam di saat saya mengalami masalah lagi? Mengapa Tuhan tidak lagi ada untuk membantu permasalahan saya seperti dulu? Cenderung saya menyalahkan Tuhan, menuntut Tuhan untuk melayani saya dengan cara mengabulkan semua permohonan saya. Saya cenderung seperti anak kecil yang merengek-rengek minta permen kepada bapaknya. Dan setelah sadar, baru saya mencari Tuhan lagi. Saudaraku, begitulah saya di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan saudaraku sekalian? Apakah pernah mengalami hal semacam ini dalam hidup kita? Ketahuilah, ada pelajaran penting yang saya petik dari pengalaman hidup saya hingga saat ini. Bahwa Tuhan tidak pergi kemana-mana. Tuhan selalu ada di sana menunggu kita. Setiap saat kita pergi dari hadapannya dan menjauh, Ia selalu berusaha mendekat dan menegur kita dan meminta kita untuk kembali. Tetapi terkadang apa yang kita lakukan? Malahan karena kenyamanan dengan keadaan dan situasi saat itu, membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan dan cenderung melupakannya. Betapa jahatnya kita. Seperti pepatah mengatakan, habis manis sepah dibuang. Tapi Tuhan sadar kelemahan kita itu. Dan beruntunglah kita mempunyai Bapa yang tidak menyerah dan ingin selalu kita mendekat kepadanya. Bukanlah suatu kebetulan saya bisa berada dalam komunitas ini. Tapi karena kebaikan Bapa lah yang menginginkan saya dan Anda mendekat padanya. Dan saya juga berterima kasih kepada Bapa yang telah mengutus hambanya Pak Paulus dan Bu Vila yang mau bersedia taat akan panggilannya dan membawa kita bersama tumbuh di dalam komunitas ini, di dalam Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudaraku sekalian? Apakah tetap mau mengeraskan hati dan tidak mau menjawab panggilan Tuhan? Ataukah ingin menjadi seperti Filipus dan Nathanael yang dengan segera mau mengikuti Yesus? Mari saudaraku, bukalah hati kita dan budi kita. Mau melangkah dengan iman dan percaya di dalam setiap permasalahan hidup yang kita alami. Di sana Tuhan mau memberitahukan bahwa ada aku di sini. Ada Tuhan yang selalu ada di sampingmu. Dan Tuhan akan melengkapi segala sesuatunya. Asal kita percaya kepadanya. Dan Dia akan memperlihatkan kuasanya yang lebih dahsyat lagi untuk meneguhkan kita. Kemarin saya pernah punya pengalaman. Setiap kali saya ingin mengisi petugas sate di WA group, saya selalu ragu akan diri saya. Apakah saya mampu? Terus tiba-tiba Bu Vila WA saya bilang, Lin, tolong isi renungan ya, katanya. Saya saat itu masih meragukan saya gitu. Apa betul ini karena saya bisa mengisi renungan atau tidak. Tapi dengan ajaib, Tuhan meneguhkan saya melalui komen dari WA Group yang mengatakan bahwa mereka diteguhkan dengan renungan-renungan yang kita buat di sate ini. Saya langsung, wow, dahsyat sekali Tuhan.
sudah meneguhkan saya. Yang tadinya saya ragu seperti Nathanael, terus tiba-tiba langsung diteguhkan oleh Tuhan. Jadi, mari saudaraku, Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku. Karena ada tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Semoga dapat meneguhkan kita semua dan dapat mencairkan hati yang beku, sehingga tidak ragu-ragu lagi menjawab panggilan Tuhan dan mau datang segera kepada Tuhan. Selamat berjuang bersama, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu, mari kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih ya Bapak karena kami boleh mendengar firman-Mu dan renungan-Mu melalui teman kami, Cilina. Bapak, terima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih karena Engkau selalu ada di dekat kami. Pergumulan kami datang dan pergi ya Bapak. Kadang kami kurang setia kepadamu. Kadang kami menggunakan kekuatan kami sebagai manusia. Kami masih menggunakan kedagingan kami. Kami masih melekat pada kedagingan kami. Kami kurang percaya kepadamu ya Bapa. Ketika Engkau memilih kami, ketika Engkau memberikan kami suatu tugas, kami kadang menolak. Kami kadang berpikir apakah kami mampu, apakah kami bisa. Tetapi Bapa, tambahkanlah kepada kami iman kepercayaan akan panggilan-Mu, bahwa ketika Engkau yang memilih kami, Engkau yang memampukan, Engkau yang membukakan jalan bagi kami. Biarlah kami terus taat dan setia kepadamu ya Bapa. Dan kami berterima kasih karena kami boleh mengenal hamba-hambamu, Civila dan Pak Paulus, yang telah menuntun kami di komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh. Kami bersyukur ya Bapa, ketika jalan kami berbelok, kami boleh menemukan Pak Paulus dan Civila, dan mereka menerima kami dengan sukacita tanpa melihat latar belakang kami, tanpa melihat kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa. Berikanlah juga kesehatan kepada Civila dan Pak Paulus. Berkatilah pelayanan mereka. Berkatilah keluarga dan anak-anak mereka. Begitu juga ya Bapa, berkati kami. Berkatilah kesehatan kami, berikanlah kami kesehatan di mana cuaca pada saat-saat ini kurang baik untuk kami. Kami mau lebih dekat kepadamu ya Bapa, dan kami mau berterima kasih. Karena semakin hari kami semakin mengenal Engkau. Bapa, sebentar kami ingin beraktivitas kembali. Berkati aktivitas kami masing-masing. Biarlah aktivitas kami menjadi persembahan hidup kami, dan sudilah Engkau menerima segala persembahan hidup kami. Layakan kami ya Bapa, karena Engkau yang mengutus kami, karena Engkau yang mengerti dan menyelidiki hati kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih karena kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Ya Bapa, kami satukan semua doa-doa kami ini ke dalam hadirat Putra-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan kami mau berdoa untuk komunitas kami. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami, saat ini kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami.
Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita foto. Silahkan untuk buka kamera sejenak. Di saya ada 2 layar ya. Saya memulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar selanjutnya. Sebentar. Maaf, saya ulang dari layar pertama ya. Tadi saya masih salah. 1, 2, 3. Salah. Layar selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih.